semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya berbagi resep sop ayam bumbu iris yang tidak amis, kuahnya seger banget dan aromanya harum, enak banget, sangat cocok untuk menu harian. Anak-anak dan suami juga sangat suka ya, makin lahap makannya. Untuk cara memasaknya tonton sampai selesai ya. Bahannya ini sudah saya siapkan ayam broiler. Saya pakai bagian bawah, ini beratnya kurang lebih 400 gram ya. Ini ayamnya gede, walaupun saya pakai seperempat bagian, tapi ayamnya gede banget ya. Dan ini sudah saya potong-potong, saya cuci bersih. Sekarang ayamnya akan saya rebus terlebih dahulu. Ini sudah saya rebus airnya dan saya tambahkan jahe dan juga garam biar aromanya tidak amis ya teman-teman. Kemudian masukkan ayamnya. Ini ayam direbus sebentar aja teman-teman, untuk menghilangkan kotorannya aja ya dan darah-darahnya. Jadi ini ayamnya juga belum matang ya. Oke, sekarang kita angkat. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bahan sayurannya. Saya menggunakan bunga kol. Ini saya pakai setengah buah ya, ukurannya sedang. Kemudian ini akan saya potong-potong. Ini bunga kolnya masih sangat segar sekali, warnanya kelihatan ya, nggak ada hitam-hitamnya. Ini dipotong sesuai selera aja ya teman-teman, mau kecil-kecil mau gede silahkan. Kalau teman-teman di rumah nggak ada bunga kol, ini bisa di skip, boleh diganti sayuran yang lainnya ya, mau pakai brokoli juga boleh, atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong semua, sisihkan dulu. Kita siapkan air untuk rendaman bunga kolnya ya. Ini saya tambahkan garam, kemudian diaduk rata. Kemudian masukkan bunga kol. Ini tujuannya agar bunga kolnya lebih bersih, dan juga kalau misalnya ada ulatnya bisa keluar ya. Oke, selanjutnya kita cuci sampai bersih ya dan sisihkan. Kemudian ada wortel, ini saya menggunakan satu buah aja. Ukurannya sedang ya, ini saya iris agak serong. Saya menggunakan pisau yang bergelombang seperti ini. Oke, sekarang sisihkan. Kemudian ada buncis, ini secukupnya aja buncisnya ya. Kemudian dipotong-potong, ini saya potong agak pendek-pendek aja seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah sisihkan, kemudian ada satu batang daun bawang, dipotong agak gede-gede seperti ini ya. Kemudian saya juga menggunakan seledri 2 batang, ini diiris agak gede juga. Kalau sop pakai daun seledri aromanya lebih harum ya pastinya. Oke, sekarang siapkan untuk bumbunya. Ada 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya saya iris tipis-tipis, kemudian dicincang kasar seperti ini ya. Untuk bumbu ini bumbu iris aja teman-teman, nggak perlu pakai bumbu ulek ya, jadi lebih praktis. Kemudian ada bawang merah, bawang merahnya diiris tipis-tipis seperti ini ya, sisihkan. Kemudian juga ada bawang bombay, saya menggunakan 1 buah. Ini saya potong menjadi 4 bagian ya teman-teman, kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini, sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan daun jeruk teman-teman, ini saya pakai 2 lembar ya, disobek biar aromanya lebih keluar. Bumbu yang lainnya ini saya menggunakan kaldu jamur, kemudian ada lada bubuk, gula pasir dan juga garam. Kita sisihkan dulu. Kemudian untuk rempahnya ini saya menggunakan pala, ini nanti saya pakai sedikit aja ya, nanti akan saya parut. Kemudian ada kayu manis sedikit aja, 2 buah cengkeh dan 1 buah kapulaga. Kita sisihkan. Lanjut siapkan panci dan beri minyak. Kita akan tumis dulu bumbunya ya teman-teman. Kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu, ini ditumis sampai layu. Kalau bawang merahnya sudah layu, kita bisa masukkan bawang putih dan juga bawang bombay, kita masukkan semua. Kemudian ditumis kembali sampai layu dan aromanya harum ya. Nah, ini sudah cukup, aromanya juga sudah harum. Sekarang masukkan ayam yang sudah direbus tadi, tambahkan daun jeruk, kemudian ditumis kembali sampai aromanya lebih harum lagi ya teman-teman.
Oke, ini sudah cukup ya. Sekarang masukkan wortel. Ini wortelnya saya tumis sebentar ya teman-teman, biar aromanya tidak langu ya. Sekarang bisa tambahkan air. Ini saya menggunakan airnya 1000 ml ya. Kemudian masukkan rempah-rempahnya. Ini palanya diparut aja seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Kita pakai sedikit aja, kemudian diaduk kembali. Dan ini saya tutup teman-teman biar cepat matang. Kalau sudah matang bisa kita buka tutupnya, dan sekarang masukkan bunga kol, masukkan juga buncis, masukkan garam, gula, lada bubuk, dan juga kaldu jamur. Aduk sampai tercampur rata dan masak sampai matang ya. Untuk tingkat kematangan sayuran ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau sayurannya sudah matang, yang terakhir kita bisa masukkan irisan daun bawang dan daun seledri, dan ini saya tambahkan bawang goreng biar lebih sedap dan aromanya lebih harum ya. Kalau menurut saya sayur sop itu wajib banget ada bawang gorengnya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas dan sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya. Dan ini lanjut kita akan plating di mangkok saji ya. Kita akan sajikan di meja makan. Udah gini aja sudah sangat enak banget teman-teman. Ini kuahnya sangat seger banget, aromanya juga sangat harum. Ini tidak amis sama sekali, dan ini sangat cocok banget ya untuk menu harian. Teman makan nasi putih, anak-anak dan suami juga sangat suka sekali. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan telur puyuh. Ini telur puyuh sudah dikupas ya, dan juga sudah bersih. Sekarang kita sisihkan. Kemudian ada 2 buah sosis. Ini saya menggunakan sosis sapi, dan ini bagian kulitnya ini bisa dimakan ya teman-teman, jadi tidak saya kupas. Tapi kalau teman-teman mau kulitnya sosis ini mau dikupas juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Dan ini dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian sisihkan dulu. Kemudian saya menggunakan 1 buah wortel. Wortel yang saya gunakan ini ukurannya sedang ya, diiris bulat-bulat aja seperti ini. Kita sisihkan. Kemudian juga ada pokcoy. Ini saya menggunakan 2 pohon ya, ukurannya sedang. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya dipotong sesuai selera saja ya. Kita sisihkan juga. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Ini cukup 1 batang saja ya teman-teman, karena sayur yang saya mau bikin itu tidak terlalu banyak, jadi cukup untuk sekali makan saja untuk 1 keluarga. Kemudian ada 1 batang daun seledri. Ini diiris kecil-kecil saja ya teman-teman. Kalau mau diiris gede-gede juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Sisihkan. Kemudian untuk bumbunya ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini cukup diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian dirajang lagi agak kecil-kecil ya teman-teman. Jadi bumbunya itu tidak perlu diulek ya. Ini bumbunya saya iris saja. Oke, sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan 5 siung. Ini sama ya, diiris kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, atau digeprek, mau dicop juga boleh ya, silahkan saja. Oke, sekarang sisihkan. Siapkan panci, kemudian beri minyak sedikit saja. Tumis bawang putih dan juga bawang merah. Ini ditumis sampai layu dan aromanya harum ya teman-teman. Kemudian irisan daun seledri ini dimasukkan, kita tumis sebentar. Ini nanti aromanya akan lebih harum dan kuahnya juga makin sedap ya teman-teman.
Setelah bawang putih, bawang merah, dan juga seledrinya harum, kita bisa masukkan wortel. Ini kita tumis sebentar untuk menghilangkan bau langu pada wortelnya ya. Jadi wortelnya tidak langsung kita rebus, tetapi kita tumis sebentar. Setelah itu baru kita tambahkan air. Untuk kuahnya ini bebas ya, mau seberapa banyaknya kuahnya. Setelah wortelnya setengah matang, kita bisa masukkan pokcoy, masukkan juga sosis dan juga telur buyuh. Kita aduk sebentar. Ini biar sayurannya bisa kecelup semua ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bumbuin. Ini saya menggunakan bumbu sop instan. Boleh menggunakan merek apa saja ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga lada bubuk, garam, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Silahkan, kalau teman-teman suka bisa juga ditambahkan dengan gula pasir ya. Oke teman-teman, ini sudah mendidih, sayurannya juga sudah matang. Yang terakhir ini saya masukkan irisan daun bawang. Apabila teman-teman ada stok bawang goreng, bisa ditaburkan di atasnya juga ya, biar makin mantap dan aromanya makin sedap. Oke teman-teman, ini sudah matang, sudah mendidih, dan rasanya juga sudah pas. Sekarang pindah ke mangkok saji, kita sajikan ya teman-teman. Ini cukup ya untuk satu kali makan bersama keluarga tercinta, dan ini rasanya tuh sangat segar, kuahnya tuh sedap, gurih, pokoknya enak banget. Anak-anak juga sangat suka. Langkah pertama, kita akan membuat bola-bola ayamnya terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan ayam filet bagian paha, saya pakai 300 gram. Kalau teman-teman mau pakai bagian dada boleh ya, silahkan aja. Kemudian potong-potong ayamnya, ini dipotong kecil-kecil. Untuk ayam ini sudah bersih teman-teman, dan ini saya bekukan dulu sebelumnya ya. Jadi ini saya pakai setengah beku, atau teman-teman mau menggunakan ayam yang segar langsung beli di pasar kemudian dicuci juga boleh ya. Kemudian masukkan dalam chopper, ini nanti akan saya chopper. Sisihkan dulu. Ini saya tambahkan 1 batang daun bawang. Ini daun bawangnya dipotong kecil-kecil dulu. Masukkan dalam chopper. Kemudian untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih, ini sudah digoreng ya. Kemudian 3 siung bawang merah yang sudah digoreng. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian tambahkan juga garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir ya. Saat memasukkan kaldu jamur nggak kerekot teman-teman. Dan ini saya tambahkan 1 butir telur. Kalau teman-teman mau pakai putihnya aja juga boleh ya, silahkan aja. Kalau saya ini saya pakai semua aja. Kemudian tambahkan 2 kotak es batu dan haluskan. Ini dihaluskan sesuai selera aja ya teman-teman, boleh halus banget, boleh ada sedikit kasar teksturnya ya. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka. Kemudian dicoper kembali, ini dicoper sebentar aja ya sampai tepungnya tercampur rata. Kalau sudah, kita bisa pindah dalam mangkok. Untuk penambahan 1 sendok makan tepung tapioka, ini hasilnya adonannya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau adonannya lebih padat lagi, bisa ditambahkan 2 sendok makan atau 3 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka. Lanjut kita siapkan untuk bahan sopnya. Saya pakai 1 buah wortel. Untuk jumlah sayuran ini bisa disesuaikan aja ya, sesuai kebutuhan aja. Kalau saya ini sayurannya sedikit aja ya teman-teman. Ini saya potong seperti ini aja. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian ada buncis, ini saya pakai 4 buah aja ya teman-teman. Untuk jenis sayuran yang dipakai ini bebas ya, disesuaikan bahan yang ada aja ya. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ini diiris kecil-kecil. Kalau teman-teman di rumah ada seledri boleh ditambahkan ya, kebetulan saya nggak ada stok seledri jadi saya nggak pakai.
Oke, semua bahannya sudah siap. Sekarang saya siapkan untuk bumbu sopnya ya. Ada 4 siung bawang putih. Ini bumbunya nggak diulek teman-teman. Ini bawang putihnya digeprek, kemudian dicincang kasar aja seperti ini ya. Jadi lebih praktis, nggak perlu diulek. Kemudian ada bawang merah, karena ini kecil-kecil saya hitung 5 buah aja ya, atau 5 siung. Ini diiris tipis-tipis aja seperti ini, kemudian dicincang kasar. Kalau sudah kita sisihkan, lanjut siapkan panci, beri sedikit minyak, kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu. Ini ditumis sampai harum ya, sampai layu. Kalau bawang merahnya sudah layu seperti ini, bisa kita masukkan bawang putihnya. Kemudian tumis kembali sampai warnanya agak kekuningan ya teman-teman, kurang lebihnya seperti ini. Sekarang masukkan air. Untuk jumlah air ini dikira-kira aja ya, untuk kuahnya ini disesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Masak kuahnya sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya. Lanjut kita bentuk adonan untuk bola-bola ayamnya ya. Kita menggunakan sendok aja seperti ini, kita bentuk bulat-bulat, kemudian masukkan dalam air. Selain pakai sendok, teman-teman juga bisa langsung menggunakan tangan aja ya, seperti kita bikin bakso. Oke, lakukan sampai semua adonannya dibentuk bulat-bulat ya. Kemudian kalau sudah dibentuk semua, kita bisa nyalakan kompornya. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya, biar nanti hasilnya bagus, tidak pecah. Oke, sekarang masukkan juga sayurannya. Masak sampai sayurannya matang. Masukkan buncis, kemudian masukkan juga daun bawang. Tambahkan lada bubuk, garam, kaldu jamur, dan juga sedikit gula pasir ya. Ini opsional, kalau teman-teman nggak suka gula pasirnya boleh di skip. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga sayurannya matang. Oke teman-teman, saya akan koreksi rasa dulu. Dan ini masih kurang asin, saya tambahkan garam lagi. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Sebelum diangkat, ini saya tambahkan bawang goreng ya, kemudian diaduk-aduk, masak sebentar. Kalau sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya. Sekarang saya akan kasih lihat ke teman-teman untuk tekstur bola-bola ayamnya tuh seperti ini teman-teman. Tidak terlalu kenyal ya, karena saya menggunakan sedikit tepung, dan ini terasa banget ayamnya, enak banget rasanya, gurih. Lanjut kita plating. Kita akan sajikan di meja makan, dan inilah hasilnya. Sup bola-bola ayam sudah siap disajikan. Rasa kuahnya seger dan sedap banget. Bola-bola ayam itu juga sangat enak banget. Ini bisa untuk teman makan nasi putih anget, tinggal tambah sambal ya, atau mau dimakan gini aja juga boleh. Silahkan nanti dicobain resepnya ya. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya sudah saya siapkan 2 buah wortel ukuran sedang, sudah saya kupas dan dicuci bersih pastinya. Kemudian dipotong bulat-bulat seperti ini. Untuk potongan ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Boleh kotak-kotak, boleh bulat seperti ini, boleh menggunakan pisau yang bergelombang ya teman-teman, silahkan saja. Kalau sudah dipotong semua, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya juga menggunakan kentang ya teman-teman. Ini saya menggunakan 1 buah, ukurannya sedang aja ya. Sudah dikupas, cuci bersih, kemudian dipotong sesuai selera saja. Boleh dipotong besar-besar, boleh dipotong sedang, boleh dipotong kecil, disesuaikan selera pokoknya ya. Kemudian saya juga menggunakan buncis. Ini saya menggunakan tidak banyak ya. Kemudian dipotong agak panjang seperti ini. Ini buncisnya bagian sampingnya sudah saya bersihkan ya teman-teman. Kemudian ada 2 batang daun seledri. Untuk daun seledri ini saya potong agak gede-gede seperti ini ya.
Oke, sisihkan. Kemudian ada daun bawang, ini saya menggunakan 1 batang tapi ukurannya besar ya. Yang bagian putih ini saya iris agak tipis-tipis aja seperti ini teman-teman. Kemudian yang bagian hijau ini saya iris panjang aja seperti ini ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan 1 buah tomat ukuran sedang. Untuk tomat ini dipotong sesuai selera ya, boleh gede-gede, boleh kecil, silahkan saja. Sisihkan. Dan ini semua bahan yang sudah saya siapkan tadi ya. Sekarang kita akan lanjut menyiapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan lada butiran, kemudian ada sedikit pala. Bunga lawang ini 1 keping aja ya teman-teman. Kemudian ada kapulaga. Semuanya ini dihaluskan. Kalau misalnya bunga lawang, kemudian kapulaga mau diutuhkan juga boleh, silahkan aja. Kemudian saya tambahkan juga 3 siung bawang putih. Ini digeprek-geprek dulu biar mudah untuk menghaluskan. Kemudian tambahkan 5 siung bawang merah. Ini sama ya, digeprek-geprek dulu. Kemudian dihaluskan. Ini saya tambahkan 1 butir kemiri ya teman-teman, biar kuahnya itu lebih gurih ya, dan warnanya tidak bening nantinya ya teman-teman. Oke, sekarang kita kumpulkan semua bumbunya. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Siapkan mangkok, pecahkan 1 butir telur. Kemudian kita kocok lepas aja telurnya seperti ini. Dan sisihkan. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini bumbunya ditumis sampai benar-benar harum ya teman-teman, dan bumbunya juga matang. Nah, ini bumbunya sudah berubah warna seperti ini sudah matang. Oke, selanjutnya kita tambahkan air. Untuk air ini bisa disesuaikan selera saja ya, mau banyak mau sedang silahkan saja. Kemudian setelah airnya mendidih, kita bisa merebus wortel dan juga kentang ya. Kita rebus bareng aja untuk kentang sama wortelnya. Masak wortel dan kentangnya sampai setengah matang. Kalau wortel dan kentangnya sudah setengah matang, kita bisa lanjut masukkan buncis ya. Ini kita masak sayurannya secara bertahap. Kalau buncisnya sudah matang, bisa kita masukkan tomat, daun bawang, daun seledri. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, boleh juga ditambahkan sedikit gula pasir ya. Kalau teman-teman tidak suka, gula pasirnya bisa di skip. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kalau kuahnya sudah mendidih kembali, bisa kita masukkan telurnya. Ini sambil dikocok-kocok seperti ini teman-teman, kocoknya pelan ya, biar nanti hasilnya lembut banget ya untuk telurnya. Jadi teksturnya tuh berserabut, lembut, jadi cantik sekali. Ini pelan-pelan masuknya. Nah, kalau telurnya sudah masuk semua, kita aduk sebentar dan masak sampai matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah pas, sayurannya sudah matang, kuahnya sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Untuk tekstur telurnya lembut banget ya teman-teman, dan warna sayurannya juga masih cantik sekali. Ini benar-benar sangat menggoda selera, aromanya juga harum, rasa kuahnya itu seger, sedap, gurih, pokoknya enak banget. Anak-anak aja suka ya. Dan ini juga recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Ini bisa untuk menu harian, untuk makan siang, makan malam, untuk buka puasa. Ini sangat cocok banget. Tinggal tambah lauk tempe, kerupuk, atau ayam goreng, ikan goreng, bakwan, perkedel, boleh juga ya. Silahkan nanti dicobain. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa menginspirasi teman-teman semua.
Untuk bahannya ini sudah saya siapkan daging sapi. Ini saya menggunakan daging sapi yang ada tetelannya ya teman-teman. Dan ini sudah saya potong kecil-kecil. Kemudian ada tulangan. Ini saya menggunakan tulangan iga, walaupun sedikit, ini beratnya juga lumayan ya. Ini kurang lebih ada 500 gram untuk tulangannya aja. Dan untuk daging sapinya saya menggunakan kurang lebihnya 250 gram. Dan ini sudah saya cuci bersih ya untuk tulangan dan dagingnya. Sekarang akan saya rebus. Ini sudah saya siapkan air yang mendidih, kemudian masukkan daging sapi dan tulangannya. Untuk teknik perebusan teman-teman bisa menggunakan 537 atau bisa juga di presto, atau juga bisa dimarinasi dengan menggunakan baking soda sebelum direbus ya. Itu cara cepat untuk mengempukkan daging. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, silahkan saja. Dan ini nanti direbus sampai empuk. Rebusan air pertama kita buang, rebusan air kedua juga masih saya buang ya teman-teman, dan yang saya pakai nanti rebusan yang ketiga. Sambil menunggu dagingnya empuk, sekarang saya siapkan untuk bahan sayurannya. Ini saya menggunakan wortel 2 buah, diiris bulat-bulat aja seperti ini, atau mau diiris kotak juga boleh, silahkan saja. Kemudian sisihkan dulu. Ada 2 buah kentang, ukurannya sedang ya teman-teman. Ini saya menggunakan 2 buah aja ya. Jadi saya bikin sopnya ini untuk sekali makan saja. Jadi sayurannya juga sedikit. Oke, kalau sudah dipotong-potong kita bisa sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang. Ini untuk putihnya saya iris agak tipis-tipis seperti ini. Oke, ini cukup. Dan untuk hijaunya ini saya iris agak gede-gede ya teman-teman, atau disesuaikan selera saja juga boleh, silahkan saja ya. Kemudian disisihkan dulu. Saya juga menggunakan seledri. Ini saya pakai 4 batang, ukurannya kecil, diiris kecil-kecil seperti ini. Kalau sop pakai seledri itu sedap banget ya teman-teman. Kemudian untuk bumbunya ini saya sudah siapkan bawang putih yang sudah digoreng. Ini nanti untuk bumbu lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ada bawang merah goreng, jahe, kemudian ada pala. Ini saya menggunakan sedikit aja palanya ya. Kemudian ada lada butiran. Kemudian untuk bumbu tambahannya ada garam, kemudian cengkeh, kemudian ada bunga lawang, kayu manis, ini sedikit aja kayu manisnya, gula pasir, kaldu jamur, dan bumbu sop instan. Dan untuk bumbu sop ini nanti tidak perlu ditumis lagi ya teman-teman, langsung kita masukkan aja setelah dihaluskan. Sekarang kita haluskan dulu lada butiran dan juga pala. Ini biar lebih halus kita haluskan dulu ya teman-teman, atau teman-teman mau menggunakan lada bubuk juga boleh, silahkan aja ya. Oke, sekarang masukkan juga bawang putih dan juga bawang merah, kita haluskan. Untuk bawang putih, bawang merah itu kalau mau digoreng setengah matang juga boleh ya, nggak harus kering seperti ini ya teman-teman. Dan ini jahenya cukup digeprek-geprek aja seperti ini. Oke, sekarang kita kumpulkan untuk bumbu-bumbunya ini. Nah, ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam rebusan daging ya. Oke, sekarang kita beralih ke daging. Ini sudah rebusan air yang ketiga ya teman-teman, dan ini kaldunya yang akan kita pakai. Dan ini daging dan tulangannya juga sudah empuk ya, seperti ini. Oke, sekarang kita bisa masukkan sayurannya. Yang kita masak terlebih dahulu wortel dan juga kentangnya ya pastinya, karena ini kan agak lama ya, karena ini kuahnya kurang teman-teman. Nah, saya tambahin dulu ya. Kemudian direbus sampai sayurannya matang. Kalau sayurannya sudah matang, bisa kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan juga bumbu tambahannya, garam, kaldu jamur, gula pasir, cengkeh, bunga lawang, kayu manis, semuanya dimasukkan ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah semua tercampur rata, jangan lupa untuk koreksi rasa ya.
Kalau misalnya masih kurang asin atau kurang gurih, bisa ditambahkan garam dan juga kaldu jamurnya. Dan yang terakhir ini saya tambahkan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Kalau daun bawang, daun seledri sudah masuk, ini kita masak sebentar aja ya teman-teman. Dan ini juga sudah mendidih, rasanya juga sudah pas ya. Oke, kita matikan kompornya. Dan yang terakhir ini kita kasih bawang goreng ya. Kalau teman-teman tidak ada, ini boleh di skip. Oke, sekarang kita pindah ke mangkok saji. Ini benar-benar aromanya harum banget teman-teman, dan dagingnya juga lembut. Ini enak banget, dimakan gini aja juga boleh, atau buat teman makan nasi putih untuk menu sehari-hari, untuk buka puasa dan sahur. Ini juga sangat cocok banget, kuahnya seger, sedap, pokoknya mantep banget. Silahkan nanti dicoba ya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Untuk bahannya sudah saya siapkan 3 buah oyong atau gambas. Ini saya pakai ukurannya yang sedang ya. Dan gambasnya ini masih muda teman-teman, masih muda-muda banget. Dan ini saya bersihkan bagian kulitnya, tapi tidak saya bersihkan sampai bersih banget ya, biar nanti warnanya tetap cantik. Kalau untuk sayur bening atau sayur sop, pilih oyong yang masih muda ya. Jadi rasanya juga agak manis dan dagingnya lebih empuk. Oke teman-teman, ini sudah saya cuci bersih dan sekarang saya akan potong bagian ujung-ujungnya, nanti dibuang ya. Kemudian dipotong sesuai selera. Kalau saya potong bulat-bulat aja seperti ini karena oyongnya tidak besar ya. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan bahan kedua, ada tahu, saya pakai 4 kotak. Ini saya menggunakan tahu putih. Kalau teman-teman tidak ada tahu putih, boleh menggunakan tahu kuning. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Mau dipotong jadi berapa bagian, silahkan aja. Oke, lakukan sampai semua tahunya dipotong semua. Sisihkan, kemudian siapkan mangkok dan pecahkan 1 butir telur. Kita kocok lepas aja. Oke, ini sudah cukup, kita sisihkan. Lanjut siapkan bumbu-bumbunya, ada 5 siung bawang putih. Ini cukup digeprek-geprek aja seperti ini, kemudian dicincang kasar ya. Jadi bumbunya itu sangat praktis sekali, cuman digeprek, diiris aja, nggak perlu diulek-ulek ya. Kemudian ada bawang merah, ini sama, saya menggunakan perbandingan 1:1. Ini bawang merahnya 5 siung juga. Ini diiris kecil-kecil juga. Kalau sudah, kita sisihkan. Kemudian saya juga pakai seledri, ini saya pakai 2 batang. Ini sudah dicuci bersih ya seledrinya, kemudian dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Kalau teman-teman mau menambahkan daun bawang silahkan, tapi saya nggak pakai ya. Siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Sekarang kita orak-arik telurnya ya. Ini telurnya saya bikin orak-ariknya agak besar dan saya gorengnya agak sedikit kering seperti ini ya teman-teman. Angkat dan sisihkan, kemudian tambahkan minyak goreng lagi dan kita tumis bawang putih, bawang merah. Kita tumis sampai aromanya harum ya, dan warnanya sedikit agak kekuningan, kurang lebihnya seperti ini. Ini sudah harum banget. Selanjutnya tambahkan air. Untuk air ini saya tambahkan 800 ml ya, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian kalau airnya sudah mendidih, masukkan tahu dan juga oyong. Tambahkan pala, ini saya parut aja palanya, sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian tambahkan juga lada bubuk, tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga sayurannya matang. Kalau sayurannya sudah matang, bisa kita masukkan telur orak-ariknya ya. Kemudian diaduk-aduk lagi. Ini dimasak sebentar aja.
Dan yang terakhir kita masukkan irisan daun seledri. Kita aduk sebentar. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau sudah mendidih tanak, kita tambahkan bawang goreng di atasnya ya, biar makin harum, makin sedap kuahnya. Oke, kita matikan kompornya karena ini sudah matang. Lanjut kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Dinikmati selagi masih hangat. Ini enak banget ya, dengan nasi putih hangat tambah sambal. Ini sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga pastinya mudah didapat ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan daging kambing dan juga iganya ya. Ini saya menggunakan iga dan dagingnya ini sebanyak 500 gram. Dipotong-potong seperti ini ya, atau disesuaikan selera saja untuk ukuran potongannya. Dan ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Dan ini dagingnya tuh bagus banget ya, lemaknya tidak terlalu banyak. Dan ini akan saya rebus untuk menghilangkan bau perengusnya. Ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih, kemudian masukkan daging dan juga tulang iganya. Ini nanti direbus cukup airnya mendidih 5 menit saja ya, kemudian dibuang airnya. Oke, ini akan saya tutup biar cepat memasaknya, dan ini nutupnya tidak rapat biar tidak tumpah. Setelah mendidih 5 menit kita buka dan kita ambil daging dan juga tulang iganya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan bagi teman-teman yang sudah selalu support dan juga sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, ini airnya kotor banget ya, dan ini akan saya buang dan diganti dengan air yang baru. Ini bisa dilakukan 2 kali ya teman-teman. Dan ini direbus dulu airnya. Setelah airnya mulai mendidih, bisa kita masukkan daging dan tulang iga yang sudah direbus 2 kali ya. Ini saya rebus 2 kali, dan ini rebusan yang ketiga. Rebusan yang ketiga ini kaldunya yang kita pakai ya, dan kita langsung bumbui nanti ya. Dan ini direbus dulu sampai daging dan tulang iganya ini empuk ya teman-teman. Sambil menunggu tulang iga dan juga dagingnya ini empuk, ini akan saya tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya untuk bumbu. Ini ditumis biar nanti bumbunya tidak perlu ditumis lagi ya. Jadi ini lebih hemat minyak dan mengurangi minyak ya teman-teman. Ini ditumis sampai matang. Tapi kalau teman-teman mau bumbunya diulek mentah kemudian baru ditumis juga silahkan ya, dan boleh-boleh saja ya teman-teman. Oke, ini sudah matang ya, akan saya angkat dan pindah ke cobek. Kemudian untuk rempahnya ini saya menggunakan lada butiran, kemudian ada pala, kapulaga, bunga lawang, cengkeh, dan juga kayu manis. Ini rempah yang saya gunakan tidak banyak ya teman-teman, karena daging yang kita masak juga cuma 500 gram. Ini yang saya haluskan lada dan juga pala. Untuk cengkeh, kemudian kayu manis, bunga lawang, dan kapulaga, ini akan saya masukkan saja nanti. Kita sisihkan dulu. Sekarang haluskan lada dan juga bawang putih, bawang merah. Untuk bumbunya ini hampir sama ya dengan sayur sop, hanya rempah-rempahnya saja yang mungkin sedikit berbeda. Oke, ini sudah halus. Sekarang saya akan tambahkan serai. Ini dikeprek saja seperti ini biar aromanya keluar. Kemudian ada jahe, dikeprek juga ya. Oke, sekarang sisihkan dulu. Siapkan bumbu yang lainnya. Ini ada daun jeruk, kemudian ada tomat untuk tambahannya. Ini biar lebih segar ya kuahnya. Ini diiris
kecil-kecil atau sesuai selera saja. Ini saya gunakan 1 buah. Kemudian ada 1 batang seledri. Ini kalau suka bisa ditambahkan lagi ya, boleh lebih dari 1 batang. Diiris kecil-kecil saja. Kemudian ada 1 batang daun bawang, ini ukurannya besar, saya menggunakan 1 batang saja. Kalau teman-teman daun bawangnya kecil bisa gunakan lebih dari 1 ya. Ini diiris kecil-kecil atau gede-gede, disesuaikan selera saja. Oke, sekarang kita beralih ke kambingnya lagi ya. Ini dagingnya sudah empuk dan airnya juga sudah mulai menyusut ya. Ini ditambahkan serai dan juga jahe yang sudah dimemarkan tadi, kemudian kapulaga, bunga lawang, cengkeh, dan juga kayu manis. Kalau dikasih rempah-rempah seperti ini lebih harum ya. Jangan lupa masukkan juga daun jeruk yang sudah disobek ya. Oke, sekarang kita masukkan juga bumbunya. Ini bumbunya tidak perlu ditumis kembali ya teman-teman, langsung saja masukkan karena bawangnya juga sudah matang. Selanjutnya tutup pancinya dan rebus kembali ya teman-teman sampai benar-benar empuk daging kambingnya. Oke, ini daging kambingnya sudah benar-benar empuk. Ini airnya sudah berkurang lagi ya teman-teman. Kalau nanti kuahnya mau banyak bisa ditambahkan. Kemudian masukkan tomat yang sudah diiris. Untuk tomat kalau teman-teman lebih suka banyak bisa ditambahkan ya. Kemudian masukkan juga daun bawang dan juga daun seledri. Aromanya sudah tercium harum banget ya. Tambahkan garam secukupnya. Kaldu jamur, nanti cek rasa ya teman-teman, untuk garamnya dikasih sedikit dulu. Seperti biasa ya, untuk garam tidak bisa kita kasih patokan berapa sendok karena tingkat keasinan garam setiap merek itu pasti berbeda. Ini diaduk sampai tercampur rata seperti ini, dan ini akan saya cicipin dulu. Dan garamnya ini sudah pas ya, rasanya sudah sedap banget. Saya tambahin bawang goreng biar aromanya lebih harum lagi. Kalau sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Aromanya bener-bener, ini tidak bau perengus sama sekali ya teman-teman, dan ini dagingnya juga empuk, seger banget, enak. Ini bisa buat menu harian, dan ini benar-benar sangat recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Cara membuatnya sangat mudah bukan? Dan silahkan nanti dicoba. Oke teman-teman, untuk bahannya ini ada 1 buah oyong, ukurannya lumayan besar ya. Ini kulitnya kita kupas terlebih dahulu karena kulitnya ini sangat keras ya teman-teman. Jadi anak-anak nanti juga nggak bakalan mau ya kalau ada kulitnya seperti ini. Setelah dikupas ini nanti kita cuci dulu ya teman-teman. Oke, setelah dicuci lanjut kita potong-potong. Ini untuk potongannya modelnya bisa disesuaikan selera saja ya. Boleh seperti saya, boleh bulat-bulat ya. Oke, kalau sudah semua dipotong-potong seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam mangkok dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada 4 batang daun bawang. Ini kebetulan daun bawangnya kecil-kecil. Kemudian diiris agak memanjang seperti ini ya teman-teman. Oke, sisihkan. Kemudian juga ada bakso ikan. Ini diiris tipis-tipis saja biar jadinya banyak ya. Ini saya pakai 4 butir ya, tapi kalau teman-teman mau pakai baksonya lebih banyak juga silahkan ya. Kalau tidak ada bakso ikan bisa diganti dengan bakso ayam atau bakso sapi. Kemudian ada telur puyuh dan juga ada soun. Ini saya gunakan 1 bungkus kecil. Oke, sekarang kita siapkan cobek ya untuk menghaluskan bumbunya. Yang pertama kita akan menghaluskan lada. Di sini saya menggunakan lada butiran. Ini dihaluskan dulu sampai benar-benar halus.
Teman-teman juga bisa menggunakan lada bubuk ya, silahkan. Kebetulan saya lada bubuknya lagi habis. Kemudian juga ada bawang merah, ini sebelum dihaluskan saya potong-potong dulu, lebih mudah untuk menghaluskannya kalau dipotong-potong lebih dahulu ya. Kemudian juga ada bawang putih, ini sama ya, saya potong-potong dulu. Oke, sekarang kita haluskan lagi. Bumbunya itu sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah halus bumbunya, kita sisihkan. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Kita akan tumis bumbunya. Bumbunya ini ditumis sampai matang, aromanya harum. Kalau sudah matang bumbunya, ini saya masukkan sebagian dari irisan daun bawang ya, biar aromanya lebih wangi lagi ya. Oke, sekarang tambahkan air, ini saya kasih airnya 2,5 gelas. Kalau sudah mendidih bisa kita masukkan telur puyuh dan juga bakso ikannya. Masukkan juga sayur oyongnya. Oke, sekarang lanjut kita langsung bumbuin ya. Tambahkan garam. Untuk garam ini bisa disesuaikan selera saja, secukupnya saja ya teman-teman, nanti cek rasa. Kemudian juga ada kaldu jamur, atau bisa juga dengan menggunakan penyedap yang lainnya yang biasa teman-teman gunakan ya, silahkan saja. Kalau ayamnya sudah setengah matang, kita masukkan soun. Ini kalau sounnya sudah masuk, kita masaknya sebentar saja ya teman-teman. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman ya. Dan yang terakhir ini tambahkan sisa irisan daun bawangnya. Masak lagi sebentar ya. Kalau sudah pas rasanya dan sudah matang semua, bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke mangkok saji. Ini oyongnya juga warnanya masih cantik ya, masih hijau. Ini oyongnya yang saya gunakan juga masih sangat muda, jadi oyongnya ini juga rasanya agak manis ya, enak banget. Dan kuahnya ini gurih juga segar ya, pokoknya recommended ya buat teman-teman yang ada di rumah. Nanti dicobain ya, cara membuatnya sangat mudah. Bahannya juga sederhana sekali ya, yang pasti di dekat kita juga ada ya, nggak perlu jauh-jauh ke pasar ya, di warung-warung juga banyak ya. Dan tambahkan bawang goreng di atasnya biar makin mantap rasanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share juga di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin ya. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.